Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus masih diberikan kepada kita kesehatan hingga saat ini. Dan untuk mengawali pagi kita yang berbahagia ini, marilah kita dengarkan renungan pagi yang terambil dari kitab Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amin. Coba perhatikan apa yang terdapat dalam rumah Anda saat ini. Sebuah rumah biasanya memiliki kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Mungkin ada pula yang dilengkapi dengan taman, teras, dan ruang-ruang lainnya. Semuanya tentu terdiri atas perabotan-perabotannya sendiri. Sebuah kamar tidur misalnya, tidak akan lengkap tanpa kasur dan lemari baju. Dapur tanpa kompor atau tempat mencuci piring tentunya akan terlihat kosong dan sebagainya. Sekarang bayangkan jika sebuah rumah hanya diisi dengan hal yang sama. Kamar mandi tentu penting dalam sebuah rumah. Tapi bagaimana jika rumah berisi kamar mandi semua? Tentu aneh, bukan? Atau bagaimana jika sebuah rumah hanya diisi dengan kasur semua atau kursi semua? Tidak akan ada rumah yang demikian. Namun hidup kita sering kali diisi hanya dengan satu hal saja, tanpa mempertimbangkan hal lainnya. Dan hidup kita bisa berubah menjadi aneh, seaneh rumah yang hanya diisi dengan satu jenis perabot saja. Ada orang yang hanya menuntut ilmu, selesai satu dilanjutkan dengan yang lain, dan tidak diaplikasikan sama sekali untuk memberkati sesama. Ada orang yang hanya mementingkan pelayanan, tetapi membiarkan keluarganya terbengkalai. Ada kepala keluarga yang hanya duduk seharian di rumah, namun tidak bekerja mencari nafkah. Sebagai manusia, kita semua telah dilengkapi Tuhan secara khusus dengan berbagai talenta, bakat, dan kemampuan tersendiri yang tentunya bisa kita pakai dalam kehidupan kita untuk memberkati sesama dan memuliakan Tuhan. Ayat bacaan hari ini diambil dari Amsal yang berbunyi, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan berbagai macam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Rumah di sini bukan berbicara hanya mengenai masalah rumah dalam bentuk harfiah. Rumah yang didirikan dari batu, pasir, kayu, rangka besi, dan berbagai bahan bangunan lainnya. Tapi rumah di sini berbicara akan sesuatu yang lebih luas, yaitu sebuah kehidupan. Sebuah kehidupan yang baik haruslah didirikan atas hikmat, ditegakkan dengan kepandaian, dan kehidupan itu selanjutnya diisi dengan berbagai hal yang berharga. Tidak hanya atas satu hal saja, melainkan berbagai hal yang berharga lainnya. Berharga buat hidup kita sendiri, berharga buat sesama, berharga buat bangsa dan negara, dan tentunya berharga di mata Tuhan. Inilah sebuah pelajaran penting dari penulis Amsal akan betapa berharganya sebuah kehidupan. Perjalanan hidup ini sesungguhnya singkat. Musa menyadari betul hal itu, sehingga salah satu doanya berisi demikian. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap, tertulis pada Mazmur 90 ayat 10. Alangkah sia-sianya jika kehidupan yang singkat itu tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya.
Betapa sia-sianya jika hari demi hari berlalu begitu saja tanpa makna. Maka Musa pun berdoa meminta hikmat untuk bisa menghitung hari demi hari dan mengisinya dengan hal-hal bermakna. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana, tertulis pada ayat ke-12-nya. Adalah penting bagi kita semua untuk memiliki hikmat agar dapat memaksimalkan segala potensi yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita dengan bijaksana. Ingat bahwa segala-galanya pada suatu hari nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Perumpamaan talenta dalam Matius 25 ayat 14-30 menggambarkan hal tersebut secara jelas. Memang banyak yang menjadi tugas kita dalam menjalani kehidupan. Tapi ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan telah melengkapi kita secara cukup. Bahkan dalam kelemahan sekalipun, Tuhan menyatakan segala kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Dan justru dalam kelemahan itu, kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Esensi dari kehidupan adalah bagaimana kita bisa bertumbuh dan berbuah, dan mengisinya dengan mempergunakan segala potensi yang ada bagi kita demi kebaikan diri kita, keluarga, dan sesama, di mana Tuhan dipermuliakan di atasnya. Seperti layaknya membangun rumah, kita pun harus membangun kehidupan kita dengan pondasi yang kuat dan mengisinya dengan berbagai hal yang berguna. Jangan hanya berhenti pada satu bentuk saja, tapi penuhilah hidup dengan banyak warna, sehingga catatan kehidupan kita akan semarak dengan penuh warna. Sebagai penutup, kami mau menyampaikan bahwasanya hikmat, kepandaian, pengertian akan membentuk sebuah kehidupan yang berharga. Kiranya firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini menjadi berkat dan menjadi motivasi yang baik bagi kita untuk mengawali pagi hari ini dengan penuh sukacita dari Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan doa kami ini dengan kerendahan hati kami ya Bapa, di dalam keterbatasan diri dan kekuatan kami. Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah kami di sepanjang hari ini ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Kiranya kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami, mewartakan kabar sukacita. Inilah doa syukur kami pada hari ini ya Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.